bagi kita, secara khusus kita yang sudah kalau saya sih sudah kepala 5 saya ya, kepala 5. Ibu-ibu mungkin ada yang lebih senior dari saya ya. Singkatnya sebetulnya semakin ditambahkan Tuhan umur yang tahun-tahun anugerah itu bagi kita, satu sisi kita mengalami kelemahan di titik-titik tertentu ya secara fisik. Tapi tema kita hari ini maju terus, jangan putus asa, pantang mundur istilahnya ya. Mari kita buka 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat 18 ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Terakhir ini saya mempelajari secara khusus surat Korintus ya. Jadi 1 Korintus maju terus. Saya memimpin PA online untuk CGMI Gloria setiap Selasa malam seperti nanti malam ya. Jadi terus dalam persiapannya, dalam penyampaiannya saya melihat ada hal-hal yang luar biasa dari pribadi Paulus secara khusus di dalam menyampaikan surat Korintus ini. Kenapa dari 13 surat Rasul Paulus, kenapa surat Korintus paling panjang? Udah 2 lagi, ya kan? 1 Korintus, 2 Korintus. Yang lain ya Roma, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose dan saudara singkat-singkat 4, 5, 6 pasal. Korintus sampai 2, panjang-panjang lagi. Ada apa di balik itu ya? Dari semua jemaat yang dilayani Paulus, menurut saya setelah saya pelajari ya, terhadap jemaat Korintuslah Rasul Paulus paling berat pergumulannya. 1 Korintus keseluruhan itu bicara tentang bagaimana Paulus melawan kesombongan dari jemaat Korintus. Mereka merasa hebat, terutama urusan-urusan hikmat. Wah, kami orang pinter, kira-kira gitu. Lalu mereka merasa punya banyak karunia rohani. Itu sebabnya di 1 Korintus 12, 1 Korintus 14 Rasul Paulus menguraikan itu secara detail-detail. Ingat ya, kalau kalian punya karunia rohani macam-macam, tapi engkau tidak punya kasih, nol besar semua itu. Kira-kira gitu. Makanya 1 Korintus 12 daftar karunia rohani, 1 Korintus 14 daftar karunia rohani terutama masalah bahasa roh dan bernubuat. Diselipkanlah 1 Korintus 13 di tengah-tengah. Plok di antara itu. Kenapa? Rasul Paulus bicara kasih. Sederhananya Paulus mau bilang, sombong kali kalian. Kalian banyak karunia rohani, oke, itu semua baik. Tapi kalau kalian gak punya kasih di dalam menghidupi semua itu sama saja dengan tidak ada harga, tidak ada gunanya. Inilah pergumulan Paulus. Kalian udah pernah melayani orang yang rada-rada sombong? Ya. Apa kita bilang, udah tahu aku itu, gitu ya. Ada orang-orang seperti itu. Apalagi kita lebih muda dari dia, ya kan? Nah, sekarang masuk 2 Korintus. Tahukah Bapak Ibu-ibu yang dikasih Tuhan apa itu isi 2 Korintus keseluruhan? Itu bicara tentang penolakan kerasulan Paulus di tengah jemaat itu. Di sisi yang sama ada rasul-rasul palsu di dalam. Jadi digerogoti jemaat itu dari dalam. Ini bahaya sekali. Gereja kalaupun besar tapi ada virus-virus, ada penyakit-penyakit yang tanpa disadari mulai menggerogoti dari dalam. Diselewengkan komitmen, pemahaman dan pengenalan jemaat itu terhadap Tuhan yang benar. Musuh yang paling sulit dihadapi Rasul Paulus, orang-orang dalam
yang kelihatannya hebat, tapi mereka sebetulnya palsu. Bergumul sekali Rasul Paulus. Mereka meragukan, dipengaruhilah jemaat ini supaya mereka jemaat Korintus itu meragukan kerasulan Paulus. Ditambah lagi pelit. Mengapa muncul 2 Korintus pasal 8 urusan persembahan? Mereka sudah dibilang ada saudara-saudara kita di Yerusalem. Susah sekali mereka. Ayo kita bantu. Oke, awalnya semangat sekali. Dimulai pengumpulan persembahan. Tapi stop. Tidak ada semangat lagi. Layu sebelum berkembang. Setahun berlalu. Tak ada tindak lanjutnya. Maka Rasul Paulus di suratnya itu, kalian coba lihat contohnya jemaat Makedonia. Makedonia itu sangat menderita. Mereka mengalami banyak sekali pergumulan, tapi mereka masih tetap mau dan sanggup menyisihkan sebagian dari nafkah hidup mereka untuk menolong saudara kita di Yerusalem. Maka muncullah di situ dibuat contoh jemaat Makedonia. Makedonia itu di Akaya atau sejenis, jadi kalau sekarang itu Yunani sekarang. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu nanti masuk ke pasal-pasal berikutnya sampai pasal ke-10, 11 itu urusan bagaimana Paulus bergumul. Sebetulnya ada banyak hal yang bisa saya banggakan. Dan salah satunya nanti dengan sangat tanda petik terpaksa di pasal 12 dia bilang, aku pernah naik ke surga loh. Kalian tahu kira-kira gitu dia bilang, saya naik ke surga tingkat ketiga saya. Jadi kalau mau bangga-banggaan, saya lebih hebat dari semua. Tapi di saat yang sama, sayalah manusia paling menderita dari segi perlakuan dari jemaat yang dilayani. Nanti saya akan bawa kita ibu-ibu kepada penderitaan Paulus itu. Maka Rasul Paulus katakan, ayat 16 kita baca yuk. 1 pasal 4 itu ya, ayat pasal 4 ayat 16. 1, 2 ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ibu-ibu, pertama Rasul Paulus mau katakan jangan tawar hati. Karena dia pun memang tidak tawar hati. Ayat 1 dimulai itu dari pasal 4 itu. Coba perhatikan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Pelayanan itu kalau ditolak kita itu menyakitkan dan bisa membuat drop semangat kita. Kami biasa itu kalau kunjungan, karena orang-orang Tionghoa itu kadang ya harus aktif benar-benar kunjungi, pokoknya jemput bola lah. Kadang-kadang kita dilihatnya kita dia udah curiga, wah ini dari gereja ini ya gitu. Sebelumnya dia duduk di teras rumahnya, tiba-tiba dia lari ke dalam, terus dikunci pintunya, dimatikan lampu terasnya. Itu udah biasa kami ya. Terus kadang udah sakit dia, kita kunjungi misalnya di rumah sakit. Ai mau didoakan, nggak mau katanya. Kenapa? Rupanya kalau didoakan nanti marah dewaku, katanya. Ada yang begitu ya. Tapi ada juga mau percaya Yesus, mau. Tapi ternyata konsepnya tambah lagi satu nanti jimat-jimatku, kira-kira begitu. Jadi begini, udah ada banyak nih sesembahan, tambah lagi satu lumayan. Gitu dia, itu konsepnya. Makanya kadang-kadang mereka kumpulin semua di ruang tamu rumahnya. A, B, C, D, E, F gitu. Pokoknya makin banyak makin afdol lah, kira-kira begitu konsep-konsep mereka.
Susah sekali membawa kepada satu titik. Hanya Yesuslah yang layak disembah. Misalnya gitu. Harus kita benar-benar bersihkan kepercayaan masa lalunya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan kalau ditolak itu akan sebetulnya bisa membuat kita drop semangat. Ya, Paulus seperti tadi di pembukaan saya katakan betapa menyakitkan kalau ditolak. Ya kan? Padahal susah dan jerih lelah Rasul Paulus 3 kali perjalanan misinya itu semua dikerjakannya dengan jalan kaki. Nah, kadang-kadang naik kapal laut, kapal itu pun beberapa kali tenggelam dan seterusnya, urusan-urusan bahaya di darat, bahaya di laut dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sudah pernah membuat satu tugas tentang 3 perjalanan misi Paulus itu. Jadi kalau diukur-ukur kilometernya, Bapak Ibu, diukur-ukur kilometernya, gitu ya. Di Alkitab kita bagian terakhir kadang ada juga petanya itu ya, perjalanan Rasul Paulus. Nah, menurut saya Rasul Pauluslah paling panjang perjalanannya sepanjang sejarah gereja untuk pekerjaan memberitakan Injil. Mungkin ada orang, tapi Billy Graham, Stephen Tong, itu iya mereka naik pesawat itu. ini. Terus ada bilang John Wesley pun 6.000 kilometer. Oh iya naik kuda dia, naik kuda. Gitu ya. Ini jalan kaki. Maka saya ada satu buku digambarkanlah fisik dari Rasul Paulus itu. Salah satu penggambarannya dalam masalah kakinya. Kaki Paulus saking banyaknya jalan katanya agak O sedikit agak O begitu. Iya. Dan Paulus itu sebetulnya karena banyak sekali ditimpa terik matahari, wajahnya seperti terbakar, seperti kehitaman, kira-kira begitu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 16 itu, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari hari ke hari. Betul, ini sudah kodrat ini ya. Tubuh jasmani kita akan mengalami kemerosotan bahkan sampai kepada mortalitas, kematian. Gak ada kita yang jadi batu ya. Jemaat kami terakhir setahun yang lalu kami kuburkan itu umurnya 102 tahun. 102. Jadi kalau kami ngantar perjamuan kudus sama beliau itu kan selalu dia bilang toce gitu. Toce itu bahasa Kongo itu terima kasih gitu. Toce bukan toke toce. Oh ya, selalu senang saya berbinar-binar wajahnya kelihatan, padahal seluruh badannya itu kulitnya itu udah keriput semua dan ada flek hitam seperti manusia paling banyak tai lalatnya. Kira-kira gitulah dia. Mohon maaf. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi kelihatan semangatnya. Saya malah diberkati kalau saya datang mengunjungi beliau. Saudara yang dikasihi Tuhan, merosot secara lahiriah. Tapi jangan tawar hati, karena bila kita dekat dengan Tuhan, sungguh semakin dekat dengan Tuhan, justru dari situlah tak habis-habisnya rasanya kekuatan selalu baru tiap hari. Amin. Ibu-ibu kalau ditanya sekarang, bagian-bagian manalah dari fisik kita yang sudah mulai menurun? Kaki ya, karena memang sebetulnya paling berjasa dalam hidup ini katanya kaki ini ya. Kemanapun ditopangnya kita, so beberapa kilo kita ya. Maka kalau boleh jangan terlalu over berat ya, karena tambah nanti beban dia ya. Iya. Persekutuan lanjut usia kalau di gereja kami, kalau hari kayak ini hari Selasa sore nanti ya, udah siap sedia kursi apa namanya itu, kursi roda. Ada sekitar 10 kursi roda. Ya, udah disiapkan itu, turun dari mobil atau turun dari jemputan mobil. Pikir-pikir semangat juga ya. Kalaupun nggak bisa jalan lagi, ya kan?
Tapi ketika diajak nyanyi, sukacita mereka, tepuk tangan dan seterusnya. Bagian kaki ya. Ibu-ibu, saya mau tunjukkan kepada kita semua yang merosot-merosot menurut pengkhotbah. Tolong buka pengkhotbah 12. Bagian mana lah yang merosot? Coba tandai nanti. Oh, ini udah aku ini udah aku ini. Gitu ya. Pengkhotbah 12. Pengkhotbah 12. Apalah yang merosot ya? Makanya diingat. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Ya kita udah lewati masa muda ya. Amin ya. Masih mau disebut anak gadis Cancan Nabadia, ibu-ibu? Kan enggak kan? Iya. Nah, kita udah ingat. Sejak masa muda kita udah kenal Tuhan, serius mengikut Tuhan. Tapi dibilang sebelum ayat 2 ya, ibu-ibu, sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu 1, penjaga-penjaga rumah gemetar. Apalah itu? Coba hubungkan dengan diri kita yang sudah mulai makin sepuh. Apa urusan penjaga-penjaga? Penjaga itu apa? Ciri khas. Berani, tegas, ya, nggak takut apa-apa. Kalau kita hujan, nanti sakit palaku. Itu yang mulai ya. Nggak bisa. Dulu saya main sepak bola, makin lebat hujannya, makin semangat saya main sepak bolanya. Sekarang kena hujan sedikit, naik sepeda motor dari luar sampai di rumah menggigil kedinginan. Tambah lagi bentol-bentol semua, bentol-bentol, gatal. Entah apa itu, nggak tahu. Itu penyakitku salah satu. Ya, apa namanya itu? Alergi angin. Iya. Dulu nggak ada itu. Sekarang harus mandi pakai air panas baru bisa segar. Kalau nggak mandi pakai air panas, bisa-bisa nanti mulai kedinginan. Ya, apa lagi? Dan orang-orang kuat membungkuk. Tegak lurus. Sekarang udah mulai bagaimana? Oh, saya lihat Ibu Maria belum ada yang bungkuk. Ya, masih tegap-tegap semua ya. Udah mulai ada begini. Itulah itu. Pengkhotbah memang bilang begitu. Mamaku meninggal pada umur 81 kurang 1 bulan. Posisinya sewaktu dia sehat begini. Ikut diakor, terakhir kuliah diakor sama persekutuan ibu-ibu di gereja kami. Udah semangat ibu-ibunya semua. Ya. Mama saya berdiri paling depan, tapi udah bungkuk dia. Ku amati mama saya. Kayaknya enggak semua deh syair lagu itu diucapkannya. Terus setelah selesai kebaktian, saya tanya konduktornya, Inang, memang mama masih ikut Margurende ya? Marguru Ende ya, Margurende kan? Enggak selalu. Terus kenapa dia ikut nyanyi? Itu saking semangatnya itu, Inang itu, gitu dia bilangnya. Oke, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Kalaupun nggak selalu ikut, mereka welcome. Umakku itu, mamaku itu, pokoknya semangatlah terus, kira-kira begitu. Saudara, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa lagi? Contoh. Dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Apa itu? No, gigi, perempuan penggiling. Penggiling supaya halus, ya kan? Sudah banyak yang palsu. Kita bawa palsu. Udah palsu hidupmu. Apa? Iya, memang aku udah punya gigi palsu. Gitu ya. Apa lagi? Dari penggiling ya. Kalau dikasih sekarang kue ketawa, siapa mau kue ketawa? Di home dikasih salak, mau? Jagung. Aku sudah mulai sisi. Yang ini jangan, yang lembut-lembut aja lah, kira-kira gitu. Apa lagi? Dan yang melihat dari jendela semua menjadi kabur. Sedoh, gitu ya, nggak kelihatan lagi, ya, jauh kabur, dekat kabur. Saya lebih baik sekarang baca, buka sekalian kacamatanya. Kadang nih laptop, gimana? Apa? Mengaturnya susah ya, fokusnya susah. Mata, terus apa lagi?
Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup. Sudah terbatas pergaulan, pergi-pergi pun. Udah kalian aja lah. Kau mau makan-makan kita mama? Enggak ya, kalian aja lah, nanti bawa aja pulang, bungkus aja. Gitu ya. Apalagi? Dan bunyi penggilingan menjadi lemah. Apa itu? Suara bunyi penggilingan menjadi, suara gigi bisa, tapi suara aslinya kita pun udah mulai makin serak-serak. Dulu merdu sekalinya kita nyanyi, lantang ya kan. Sekarang udah goyang-goyang kita nyanyi. Terus apa lagi? Lihat. Suara menjadi kicauan burung. Kicau burung bagus kan sebetulnya. Tapi maksudnya dia adalah sudah tidak lagi seperti sekuat, sejelas dan seterusnya sebelumnya ya. Kemudian dan semua penyanyi perempuan tunduk. Masalah apa itu? Memandang ya. Semua penyanyi perempuan tunduk. Maksudnya itu ya kemerduannya. Juga orang menjadi takut tinggi. Apa itu? Kalau takut tinggi. Dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga. Apa itu? Pohon badam itu ciri khasnya bunganya adalah putih. Jadi apa maksudnya? Uban. Udah berapa persen ubannya? Saya 85%. Kalian lihat saya hitam rambutku. Itu kalau saya lupa mengecat dan tidak sempat mengecat. Oh gitu kalau orang. Ternyata ubanku 85%. Pernah aku biarin aja. Terus beberapa jemaat wanita di gereja kami, Pak Pendeta belum pantas. Jadi cat lagi. Katanya terpaksa cat lagi. Kira-kira gitu ya. Kemudian belalang menyeret dirinya dengan susah payah. Jangan cepat-cepat kalian. Iya. Maksudnya jalan udah makin lambat itu ya, makin lambat. Mana tongkatku ya, kira-kira gitu. Apa lagi? Rebus-rebus aja lah misalnya. Ya kan? Yang bening-bening. Banyak kali pun pantang kadang ya. Masih bisa makan ayam gota. Bisa. Ayam gulai. Babi kecap. Saksang. Tapi dikit-dikit ya. Yang banyak-banyak. Oke. Kemudian apa lagi? Susah payah dan nafsu makan tak dimakan. Karena manusia pergi ke rumah yang kekal dan peratap berkeliaran. Itu sudah meninggal. Ibu-ibu, jadi sebetulnya tetaplah bersukacita kalau ada kemerosotan. Amin. Memang begitu. Iya. Bersyukur aja. Iya. Dan itulah yang dikatakan. Secara jasmani boleh merosot, tapi secara rohani makin terasa kita semangat dan menggebu-gebu ya dalam kedekatan dengan Tuhan. Apa artinya manusia lahiriah dan batinnya? Bukan. Nah, 2 Korintus pasal 4 ayat 16 itu ini saya ambil penjelasannya. Ada namanya manusia lahiriah ya, exoanthropos, yang menunjuk kepada ini jasmani atau tubuh manusia ini. Tapi juga ada disebut manusia batiniah, inward man ya, yang menunjuk kepada jiwa dan roh manusia. Kita dulu belajar di sekolah tubuh, roh, jiwa, ya kan? Terus kalau begitu secara jasmani, ibu-ibu, jasmani ini pun penting bagi Tuhan. Amin ya. Kalau filsafat Yunani bilang tubuh ini nggak penting, jadi penjara jiwa tuh. Jadi jiwa yang perlu bebaskan dia dari tubuh, enggak. Makanya Kristen tetap menghargai bahwa tubuh ini juga ditebus oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1. Tubuh pun perlu dipersembahkan pada Tuhan. Di bagian lain Korintus 6 dia bilang tubuh kita ini bait Roh Kudus, tempat bersemayamnya Roh Kudus. Maka harus dijaga, kekudusannya dijaga, ya. Kepada anak-anak muda kita harus bilang jaga kekudusanmu.
terutama mereka sudah mulai berteman, ya, sudah ada dongan-dongannya. Hati-hati, nasihati dengan baik dengan kebenaran firman supaya dijaga fisiknya ini. Ibu-ibu tahu, ini lagi berita 1 minggu ini, anak pejabat, seorang pejabat di Papua, cewek kuliah di Semarang, terus mati dibunuh. Tahu kenapa? Karena dia berkenalan dengan seorang cowok di media sosial. Coba, hanya di media sosial kenalan. Oh, makin dekat. Padahal tidak seiman pula dengan dia. Ya, terus dijemput cowok itu ke tempat kosnya. Mau ikut. Coba bayang, ini hati-hati anak-anak kita yang kos di kota lain ya. Mau dibawa ke tempat kosnya. Nah, di tempat kosnya itu udah disiapkan ternyata minum-minuman keras dan segala macam yang tak jelas lagi. Pada akhirnya terjadilah semua itu. Tubuhnya dicemarkan dan seterusnya. Dan tiba-tiba sesak nafas, mual. Mulai panik si cowok itu. Lalu akhirnya dibawa ke rumah sakit, tidak tertolong. Dokter menemukan cewek itu keracunan. Bapaknya jauh di Papua sana. Tubuh ini harus dijaga, ya. Terus kita juga disebut gambar Allah, rupa Allah. Kejadian pasal 1 ayat 26 ya. Apa maksudnya? Bukan bentuk fisiknya yang mau dijelaskan situ, tapi sifat-sifat Allah yang ada pada dirinya diberi kepada kita. Misalnya apa? Sifat intelektual, tahu, maha tahu. Tuhan, kita diberi ilmu pengetahuan. Ada moral, etika, sopan santun, layak tidak layak. Ada unsur rohani, roh. Itu sebabnya hanya manusia yang mencari Tuhan dalam dirinya. Seprimitif apapun manusia, suku bangsa mana misalnya belum ada pakaian mereka, masih kanibal malah, tapi tetap ada hati yang mau mencari sesembahan. Gunungkah, sungaikah, binatang, patungkah yang mau disembah, tapi mereka ingin menyembah. Dan bersyukurlah kita ketemu Tuhan Yesus, amin. Mengenal Yesus, Allah yang sejati, Allah yang benar. Maka ketika ketemu Yesus, nyambung rasanya hidup kita, nyambungnya rasanya roh kita. Maka kalau orang Kristen memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh terasa jiwa kita seolah-olah sudah nyatu dengan Tuhan. Dan itu firman Tuhan yang mengajarkan. Amin. Ya, dia bertahta di atas pujian kita karena roh Allah bekerja bersama roh kita, memungkinkan kita. Maka lagu itu, dan menikmati, apa dibilang yang pertama? Kasihnya, satu, dan menikmati kuasanya, dan menikmati baiknya, dan menikmati. Yes, disitulah keindahan ketika roh kita sudah bertemu di hadirat Allah, dengan hadirat Allah. Amin. Maka kalau memuji Tuhan jangan tanggung-tanggung ya, ekspresikan seluruh hidupmu. Gak usah gengsi-gengsi ya. Nanti aku kan gereja HKBP-nya, HKBP begini nyanyi ya, lambat lama. Nggak apa-apa. Mau gereja mana? Kesesuaikan aja lagunya. Kalau lagunya lambat, ya benar-benar kita hayati seperti penghayatan lagu yang lambat, ya kan? Tapi kalau lagunya cepat, ya kan? Misalnya, kalau tidak semua lagu perlu tepuk tangan juga ya. Misalnya, Ise doale tatende majo. Ise doale. Coba kalau tepuk tangan kita menyanyikannya. Coba deh, tepuk tangan semua ya. 2 iya. Ise doale. Kayaknya nggak dapat spiritnya deh, nggak, kurang dapat itu rasanya semangatnya lagu itu. Betul nggak? Iya. Tapi coba kalau lagunya lagu Marolopolo, oke. Marolopolo, 1 2 ya. Marolopolo tondiki. Coba jangan tepuk tangan, kita lambatin dikit. Marolopolo tondiki. Habislah, nggak ada olop-olop di situ, ya. Yang ada kesedihannya itu, ya. Rohani kita terasa maju, ya.
Nah, sekarang langsung saya di dalam hidup kita setiap hari ada namanya manusia lama dan manusia baru. Cuman manusia lama itu sudah kita tinggalkan. Amin. Biarlah itu nostalgia aja itu. Ada nostalgianya ibu-ibu kan? Dengan seseorang dulu ada. Kalau saya ada beberapa daftarnya ya. Oke. Tapi biarlah itu nostalgia gitu loh ya. Terus manusia lama kita, ya ini manusia alamiah ini, manusia daging. Ya. Ini pun sudah kita persembahkan kepada Tuhan. Maka muncullah namanya manusia baru. Di mana ayat manusia baru? 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebuah perubahan dimulai dari metanoia, perpalingan. Sebelumnya saya ke sana adabnya, sekarang saya ke sana. Luar biasa. Roh Kudus mengerjakan itu secara jelas dalam pertobatan kita. Amin. Maka orang Kristen harus benar-benar jelas pertobatannya ya. Udah bertobat? Jawabnya sudah. Dan harus jelas bagi kita itu. Ya. Yesus datang, Nikodemus datang malam-malam sama Yesus di Yohanes 3, jelas tuh. Guru yang baik, kami tahu engkau datang yang itu salah, kalau tidak kami tidak berbuat banyak macam ini macam itu. Oke. Yesus langsung bilang di ayat 3, kau harus dilahirkan kembali. Itu yang paling penting. Padahal ayat 1 disebut Nikodemus itu pemimpin agama Yahudi, dia juga Farisi. Kalau sekarang pendeta itu. Pendeta Nikodemus, kira-kira gitu ya. Pendeta Nikodemus datang malam-malam sama Yesus, terus Yesus bilang, kau harus dilahirkan kembali. Bingung dia. Sudah, bagaimana aku masuk lagi ke rahim ibuku? Ibuku sudah tua, terus dilahirkan lagi aku. Mau? Ada anak di rumah kan? Ada masih ada? Anak ibu-ibu. Oke. Suruh dulu masuk lagi nanti. Masuk masuk tubur tiakon, masuk. Bisa enggak? Tak bisa itu. Dan itulah dipikir Nikodemus. Baru Yesus tekankan lagi, engkau harus dilahirkan dari air dan roh. Bilang. Air di situ 2 penafsirannya. Ada air baptisan. Jadi kalau udah dibaptis udah selamat lah itu. Nanti diskusi hari Minggu sama pendeta gereja masing-masing ya. Amang, apanya penafsiran Yohanes 3 ayat 5 itu? Dilahirkan air. Air ini maksudnya apa? Pasti ada yang jawab baptisannya itu katanya. Jadi kalau dibaptis udah lahir baru. Tapi tafsiran satu lagi adalah Yesus Kristus dengan penumpahan darah dan kurban tubuhnya, itulah yang menyucikan, membasuh, membersihkan hidup kita. Air lebih banyak kita pakai hari ini ibu-ibu untuk minum atau untuk bersih-bersih? Bersih-bersih, itulah maksud ayat itu. Lalu air dan roh, R-nya huruf besar, itu berarti Roh Kuduslah yang mengerjakan pertobatan dalam hidup kita. Amin. Dan itu kita sudah alami. Nah sekarang goodbye lah semua manusia lama dengan sifat-sifatnya. Dan sekarang kita coba dan cek pakaian. Yang ada pakaian. Pakaian atau jubah kebenaran. Sudah itu? Belum. Maju terus. Oke. Pakaian atau jubah kebenaran Kristus yang kita kenakan adalah kemanusiaan baru, yaitu kemanusiaan Kristus. Jadi Kristus kasih jubah kebenaran karena tubuh kita, hidup kita seluruhnya penuh dosa, lalu kita dikasih jubah kebenaran setelah pengampunan dikerjakan Yesus, maka jadilah kita manusia baru. Ayat-ayatnya lengkap sekali kubuat itu ibu-ibu. Kita dibaharui menuju kekudusan yang sesungguhnya menurut Kristus. Kita ceklah satu ya, ayatnya satu. Efesus 4 ayat yang ke-24. Satu-satu aja kita cek ya. Ibu-ibu, kita menuju, namanya menuju masih dalam proses, ya kan? Belum selesai, tapi sedang jalan ini, on the track nih ya. Efesus
4 ayat 24. Ibu-ibu silakan kita baca 1, 2 ya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Maka seringkali hamba Tuhan bilang, dua yang paling utama dalam hidup anak Tuhan. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Amin. Kalau dua ini udah mewarnai kita tiap-tiap hari, nggak melenceng lagi kita ke kiri, ke kanan, ke arah-arah yang tidak pas, kira-kira gitu. Misalnya ngapain benar, bicara benar, ya, bersikap benar, bertindak benar dan seterusnya, dan jaga kekudusan. Kados, kenapa Abraham dipanggil dari Ur Kasdim jauh-jauh ke tanah Kanaan, di sana padahal makmur dia. Satu aja tujuan Tuhan, supaya kamu Abraham tidak sama hidupmu dengan orang kebanyakan itu. Kira-kira gitu. Mulai sesuatu yang baru dan lanjutkanlah hidup bersama Tuhan. Kita pun sudah dikuduskan Tuhan. Ibu-ibu berani nggak bilang kalau kalian adalah orang kudus? Enggak ya? Hubama jo, kubikinlah dulu pelajaran kelas berapa lah dulu itu, SD-nya kali itu ya. Seorang yang suka mencuri disebut pencuri, oke? Seorang yang suka berbohong disebut, seorang yang suka membunuh disebut, oke? Ambillah rumusnya itu, bahasa Indonesia dulu ya, oke? Seorang yang sudah dikuduskan hidupnya oleh darah Yesus Kristus disebut, ulangi Mas. Seorang yang sudah dikuduskan hidupnya oleh darah Yesus Kristus disebut orang dikuduskan. Kalau kita perpendek, orang kudus. Kalau gitu ibu-ibu berani disebut orang kudus. Itu orang kudusnya itu ya. Aku bilang itu bertemu orang kudusnya itu. Kutunjukkan dulu ayatnya sama ibu-ibu ya. Supaya Ibrani 10 ayat 10. Gampang mengingatnya loh ibu-ibu. Ibrani 10:10 kira-kira gitu ya. Nah, ingat tuh ayat tuh ya. Aku udah lama kali ingat ayat ini. Alamatnya itu ya. Ibrani 10:10. Dari ayat inilah kita ambil kebenaran itu. 1, 2, iya. Dan dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus yang di kayu salib itu. Orang yang dikuduskan disebut, haleluya, itulah yang disebut 1 Petrus pasal 2 ayat 9 itu. Apa itu? Kamu adalah bangsa yang dipilih, imamat yang rajani, umat yang kudus. Bukan pintar-pintarnya, berani-beraninya kita bilang begitu. Memang firman yang bilang begitu. Amin ya. Masih ingat ibu-ibu dulu, kalau ada kartu Natal dulu, Maria, Yusuf, Tuhan Yesus, di gambar itu dibuat bulat-bulat ya. Bulat-bulat ya. Masih ingat? Kenapa? Kenapa bulat-bulat dibuatnya di kepalanya itu? Kenapa bulat? Itulah gambarannya. Ini adalah orang kudus. Rasul-rasul pun begitu. Saya gereja Katolik dekat di rumah kami, dijejer-jejerkan tuh gambar rasul-rasul itu. Semua dibulat-bulatin. Apa artinya itu? Belakangan baru saya tahu. Mau menggambarkan orang ini adalah kudus. Amin. Kita pun semua begitu. Nah, sekarang maju. Pemurnian. Nah, ada merah di situ. Saya lompat-lompat sedikit. Maju. Pemurnian merah. Oke. Pemurnian dikerjakan Tuhanlah di hidup kita terus. Adong dari bawah kamu inang emas. Enggak dong. Cincin ya.
Tahu nggak bagaimana caranya supaya sampai di tangan kita ini emas ini seperti ini. Ada 24 karat, adalah berapa karat lagi? 22 ya. Ada 18 karat. Waktu pembuatan emas itu digali dari hutan sana, tambang, masih banyak sekali apa-apanya ya. Pokoknya campurannya lah, tak apalah ikut di situ ya kan. Nah, dimurnikan. Berapa kali itu dibakar ya, dibakar sampai akhirnya jadi perhiasan yang sangat indah di tangan, dipakai oleh orang-orang. Pemurnian. Ibu-ibu, 2 ayat ini mari kita baca. Dikerjakan pemurnian di hidup kita. 1 Tesalonika 5:23. 1, 2 ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Coba lihat, pekerjaan pengudusan masih terus dikerjakan. Pertama kali pengudusan oleh kuasa pengorbanan Yesus Kristus, lalu Roh Kudus masuk ke hidup kita, terus meneruslah kita ditolong, lalu seluruhnya pembacaan Alkitab, ibadah, pelayanan terus menguduskan kita, ya kan? Dan seterusnya teman-teman seiman pun ikutnya menguduskan kita. Jadi makanya makin banyak bergaul dengan anak-anak Tuhan, makin kudusnya hidup kita. Amin. Iya. Masih orang Medan salah satu paling suka bilangnya adalah mampus. Kapan terakhir ibu-ibu bilang mampus? Mampus kau. Nah, itu bisa gitu. Nah, kalau bahasa Bataknya mateho. Nah, terus membura-burai macam-macam lah. Kapan terakhir ibu bicara hal-hal seperti itu? Udah lama ya? Enggak lagi ya? Puji Tuhan. Itulah namanya mulut kita, ucapan kita pun dikuduskan. Amin. Iya. Ada yang latah-latah enggak ibu-ibu? Kejeduk langsung muncul perkataan. Pernah dengar orang latah? Kaget dia, muncullah kata-kata, entah apalah itu ya. Kata-kata macam-macam lah itu. Jangan ya. Iya. Efesus pasal 5 ayat 4 Rasul Paulus bilang, 3 kriteria ini tidak boleh lagi ada pada anak-anak Tuhan. Perkataan kotor, kosong, sembrono. Kosong, kotor, kosong, sembrono. Jadi jangan pernah lagi cakap kotor. Amin. Kurang yakinnya aku. Jangan pernah lagi cakap kotor. Amin. Kalau marah di rumah nggak ada cakap kotor lagi ya. Hati-hati dengan itu ya, karena kita sudah dikuduskan. Terus 2 Korintus 7 ayat 1, 2 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ada bagian Tuhan menguduskan kita, ada bagian kita juga menjaga kekudusan. Amin. Iya. Itulah yang harus kita bangun supaya kekuatan rohani kita makin maju terus. Kalau enggak nanti keluh kesah yang terus keluar dari hidup kita. Terus Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Dua perikop itu semua ayat itu. 1, 2 ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ditanam di bait Tuhan. Ini dulu. Amin. Bapak ibu-ibu ditanam di bait Tuhan. Maksudnya apa? Ya udah, suasana kerajaan Allah ya tiap-tiap hari kita hidupi kan. Minggu ke gereja, Selasa ke Ibu Maria dan seterusnya. Pertanyaan ini itu. Kita sudah terbiasa
mengikuti hal-hal rohani. Amin. Ya. Terus kalau begitu itu harus berdampak sampai masa tua. Siapa di antara ibu-ibu sudah merasa masuk ke bagian ayat ini? Yang bawah ini. Pada masa tua pun. Ibu-ibu yang merasa sudah tua, tolong angkat tangan. Masa sudah tua. Inang bawah saya belum angkat tangan. Oke. Kak Dewi belum angkat tangan. Adik saya si Ratna sudah angkat tangan bawah, ya kan? Oke. Oke, nggak apa-apa. Kategori kita masing-masing ya. Tapi kalau orang sudah masuk kategori tua, apa dibilang? Mereka masih berbuah. Oke? Menjadi gemuk. Gemuk di sini positif aja kita pikir. Gemuk berarti marmiak-miak. Itunya itu ya. Gemuk bukan dalam arti bobotnya over ya. Oke. Dan segar. Saya udah sering kali perhatikan persekutuan Ibu Maria. Udah lewat jam 12 masih tetap segar. Berarti kalau ada orang mulai kelaparan kan udah susah kali. Mari kita senyum. Senyum bagaimana? Lapar kali. Gitu ya. Tapi saya lihat ibu-ibu tetap menang dalam hal itu. Amin. Iya. Terus 2. Jangan tawar hati penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan kemuliaan kekal. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada. Jujurlah ibu-ibu dulu. Kategori ibu-ibu merasa menderita sekarang apalah. Biar kita bahas dulu ya. 1. Apanya penderitaan Minang? Apalah. Menderita kena anak-anak. Maksudku yang sekarang. Pokoknya aku menderita kali sekarang sama pendeta. Kira-kira kategori apa itu? Agak terbuka lah kita dulu. Apalah. Kaki pinggang. Oh teh. Jadi bama inang punguan perhaci gonting. Persekutuan perhaci gonting. Ya, supaya saling menguatkan, ya kan? Oke. Iya, saya tahu bagian-bagian fisik lah salah satu, ya kan? Iya. Gak ada lagi kuliah yang bertongkat datang. Ada. Oh, kakak ya. Oh. Ada orangnya, udah 3 kakiku sekarang. Bukan, aku udah 4 kakiku sekarang. Karena memang aku 6, ada tongkatnya, tongkat 4 kaki itu. Ya, gitu dia bilang. Oke, makin banyak, makin apalah, nggak apa-apa. Tapi maksudnya itu dibilang penderitaan ringannya itu yang mengerjakan kemuliaan kekal. Oke, artinya apa? Nggak apa-apa. Berapa lama sih kita sakit-sakit kayak gitu? Coba dulu. Mulai umur berapa Kak hari itu pakai tongkat? Sekarang berapa? Berarti masih 1-2 tahun kan? 1-2 tahun pakai tongkat. Oke? Tambahlah umurmu kira-kira 20 lagi lah ya. Oke. Berarti 22 tahun lah nanti pakai tongkat. Oke? Nah, 22 tahun pakai tongkat. Terus berapa lama kita nanti di kemuliaan kekal itu? Selama-lamanya. Maka 22 tahun itu tak berarti apa-apa itu. Kira-kira itu maksud ayat itu loh. Amin? Iya. Ini saya barusan ngomong tadi sebelum berangkat ke sini sama ada jemaat kami. Papanya sudah stroke 19 tahun. Dan saya diminta, Pak Pendeta tolong datang ke rumah lagi. Kita doakan secara khusus dulu papa saya ya. Karena saya lihat udah makin lemah. 19 tahun. Istrinya itu angkat jempol saya sungguh-sungguh. Kalau datang ke gereja tetap wajahnya berbinar-binar. Kenapa? Mengurus suami tergeletak begitu saja. Terakhir ini 5 tahun terakhir ini udah tergeletak aja di kamar, di tempat tidur. Kira-kira masih bisa nggak senyum berbinar-binar ya? Mohon maaf, segala sesuatu udah di tempat tidur itu ya kan? Kalau yang benar, yang wajar, wajahnya mutung aja tiap hari ya. Tapi ibu itu enggak. Sungguh. Karena dia tahu disitulah kemuliaannya. Tidak lama waktu
suamiku ini pun akan berlalu. Tapi saya pakai kesempatan yang masih ada ini untuk berbuat segala sesuatu yang terbaik sebagai istrinya. Amin. Yes, itu. Nah, jadi jangan tawar hati. Kesukaran yang dipikul oleh orang percaya saat ini itu ringan dibandingkan dengan kelimpahan kemuliaan kekal yang akan kita miliki melalui Kristus. Macam-macam penderitaan fisik. Di tempat lain ada orang dianiaya karena imannya. Terakhir saya langsung nomor 3. Nomor 3, oke. Poin nomor 3. 3. Kita harus dewasa rohani supaya dapat melihat hal-hal yang bernilai kekal. Kita baca ibu-ibu ayat 18 yang terakhir, yang tadi 1, 2 ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ternyata tidak semua yang kelihatan itu yang terbaik rupanya ya. Amin. Apalah yang kelihatan? Ingat dulu dari rumah yang kelihatan, yang dimiliki ibu-ibu. Rumah, apalagi? Nah, semua kendaraan, harta benda, apalah simpan-simpanannya ibu-ibu ya. Nah, suami, keluarga, ya kan, kelihatan semua. Oke. Yang tak kelihatan apa? Itulah berkat-berkat rohani yang dibilang oleh firman ini. Sukacita, kelihatan enggak? Di hati ini dia terpendam tapi terekspresilah keluar ya kan. Sukacita, tidak dipengaruhi apapun. Kebahagiaan melayani, sukacita melayani. Saya sejak bertobat 89 sampai sekarang terusnya aktif saya melayani. Tidak ada sukacita yang bisa melebihi itu. Dunia ini tak sanggup menandingi itu. Amin. Sukacita melayani. Nah, sukacita mengikut Kristus. Sukacita ketika kita menikmati doa yang kusuk dengan Tuhan. Sukacita ketika menemukan kebenaran dari Alkitab. Luar biasa firman hari ini. Saya selalu disiplinkan diri mengirimkan renungan santapan harian setiap pagi ya. Saya ambil kirim macam-macam, termasuk ke grup YPDP ya, selalu saya kirim. Semoga ada yang membacanya ya. Nah, tapi saya baca dulu baru kirim ya, kira-kira gitu. Itu ibu-ibu, saya mau berbagi firman. Ada banyak orang berespon, mau lihat ya mang, macam-macam di situ. Grup mana? Ada grup situ orang se-Indonesia, grup Nihuta. Aku kirim semua di situ. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saya berharap ketika mereka dapat firman, mereka beroleh apa yang disebut hal-hal yang bernilai kekal. Amin. Nah, seperti apa kemuliaan kekal itu? Saya lanjut situ. Seperti apa kemuliaan kekal itu? Ibu-ibu, inilah kemuliaan kekal. 2. Yang merah itu ya, muncul 2. Oke. 1, baca ibu-ibu. 1, 2 ya. Kemuliaan kekal itu adalah kemuliaan Kristus. Bacalah ayatnya. 1, 2 ya. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Sekarang pun sudah dinyatakan kemuliaannya. Nanti lebih lagi, pada hari kedatangannya kedua kali lebih lagi. Kita dalam mempelai wanitanya Yesus Kristus, kita sambut Dia nanti. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sukacita itu bagian yang tidak bisa diambil dari kita. Ingat ibu-ibu dulu, kalau yang diberkati secara di gereja, waktu ketemu sama mempelaimu itu gimana ya responmu, ekspresimu? Ya, kita ambil. Iya. Indang Boh. Kan dulu berangkat dari mana? Indang Boh. Dari rumah ya. Rumah ya. Oke. Terus berangkat kemana? Terus ketemunya di mana? Sama Lay itu. Mereka datang kan? Itu dimaksud itu. Momen itu. Kan datang masih buah-buah itu ya, bawa atau biasanya namburu itu ya. Oke, membawa sutiapang. Oke. Waktu ketemu gimana? Biasa aja.
Enggak biasa aja itu. Enggak biasa aja itu. Kalau saya, bagiku hari itulah dia paling cantik selama saya kenal dia. Karena di salon. Itu loh. Tapi kalau nggak malu-malu, kalau nggak sungkan sama orang banyak, mungkin aku melonjak. Wah, inilah pengantinku. Ya kan? Lalu dia selipkanlah bunga di apa jasku itu. Aku kasih dia bunga. Terus papa mertua saya, cipika-cipiki katanya, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Terus ini. Masih ada videonya itu. Setiap kali ulang tahun kuputar itu video. Ibu-ibu, Yesus Kristus membuat kemuliaan yang sempurna ketika kita nanti ketemu. Kemuliaan Kristus adalah kemuliaan kita. Baca sama-sama. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika Kristus menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tidak akan pernah kita kehilangan berkat ini. Amin. Maka menuju sanalah kita terus. Nah, sekarang lihat aplikasinya. Terakhir aplikasi. Apalah yang mau kita bawa ya? Satu, ya, jalankan pelayanan dan mengikut Yesus ini fokus kepada kemuliaan kekal, yaitu kemuliaan Kristus yang akan kita terima. Amin. Lihatlah terus, menembusi apapun, awan-awan kah sampai nggak salah kita waktu berdoa bayang-bayangkan Yesus itu, ya, itu boleh aja. Coba bayangkan Kristus yang sedang ada di surga itu. Nah, terus kita datang menghadap Dia, kira-kira kita bersimpu di depan Dia dan seterusnya, kita sampaikan kata-kata kepada Dia dalam doa. Nikmatilah itu. Kadang-kadang tak terasa kita bisa meneteskan air mata. Indah sekali hadirat Tuhan itu. Kemudian jalankan pelayanan demi Kristus dan gerejanya. Bukan demi apa? Macam-macam hal yang sifatnya sementara ya. Ada orang supaya terkenal, supaya ini, supaya itu, bukan. Atau supaya yang sifatnya keuntungan sesaat. Ada seorang pelayan di satu gereja tertentu ya, nggak usah aku sebut gerejanya ya. Terus dia mengeluh kepada saya. Dia dulu binaan kampus Fakultas Ekonomi di USU, sekarang dia jadi sekretaris gerejanya. Ya, puji Tuhan, dia sangat baik sekali pelayanannya. Tapi dia berkeluh, kenapa kamu pindah ke sini? Karena dia tahu saya di gereja yang lebih besar lagi sebelumnya ya, dia gereja yang sama maksudnya. Nah, sama nama. Iya bang, aku lebih nyaman rasanya di sini. Kenapa? Di sana, aku sedikit terbuka sama abang ya, tapi kondisinya beginilah. Susah sekali kami berubah. Apa? Masalahnya dia ceritakan korps Sintua, terutama urusan uang. Dibilang, aduh bang, ini kalimat dia, kukutip kalimatnya ya, nggak ada aku tambahin, nggak ada kukurangin kalimat dia bilang, itu uang gereja bang, udah dibuat mereka seperti mata pencahariannya katanya. Aduh, sedih kali aku. Itu persis kukutip kata-katanya ya. Uang gereja itu sudah seperti dibuat mereka mata pencahariannya katanya. Kan sedih kali kita kan. Jadi mereka melayani untuk apa sebetulnya? Kemuliaan Kristus akhirnya tersingkir. Kemudian ya, tetapi setia dan andalkan Tuhan dalam penderitaan pelayanan yang dialami. Ya, kadang-kadang pelayanan sampai istilahnya berdarah-darah kita. YPDPI ini kan terus berjuang untuk tetap eksis dan mengembangkan pelayanannya, itu tidak mudah. Berlatihlah menderita fisik untuk terus bertumbuh secara roh dan jiwa ke arah Kristus. Jadi kalau ada kelemahan-kelemahan fisik, ibu-ibu bilang aja sama Tuhan Yesus, beri aku kekuatan menahan semua ini. Ya kan gitu ya. Bahasa Indonesia yang lama apa dibilang? Cakap menanggung ya. Masih ingat tuh terjemahan lama, cakap menanggung. Tangguh kita di situ, kira-kira gitu. Terakhir, maju terus, jangan mundur dan jangan putus asa.
kelihatan itu dari sikap hidup kita sehari-hari, perkataan dan juga ekspresi kita. Ketemu dengan sahabat di dalam Tuhan, ya kita rasanya terbangun dan akhirnya sama seperti tema hari ini. Apa tema hari ini kalau gitu? Maju terus. Jangan putus asa. Bukan kamus kita putus asa, ya. Kamus kita adalah kita tetap kuat dan setia sampai akhir. Maka layaklah kita menerima mahkota kehidupan. Ibu Maria ini sudah makin penuh. Pernah hari itu ya habis Covid itu agak banyak kali kosong kursi. Aduh sedih aku. Nah sekarang udah makin banyak, puji Tuhan, tinggal beberapa kursi. Ayolah bersemangat kita terus ya. Puji Tuhan, mari kita berdoa.